Pada siang hari ini yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 yang dimulai ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Kami ambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 55 ayat 10 sampai ayatnya ke-13. Mari kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 13, mari kita sama-sama. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan pada saat ini yang sudah kita baca tadi dari kitab Yesaya, ada sebuah tema yang mau kita renungkan, yaitu firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memahami firman Tuhan ini? Ya, sebenarnya untuk memahami firman ini sangat mudah. Jika ada firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh si pengkhotbah, bagaimana reaksi kita? Ya, baik ketika kita membaca renungan, secara khusus pada minggu ini, pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana reaksi kita? Ada jemaat yang fokus kepada si pengkhotbah, ingin mau mendengarkan, memahami isi daripada khotbah itu. Buah apa yang harus saya terima? Apa yang harus saya lakukan lewat khotbah itu? Itu hal yang positif. Nah, ada juga ketika waktunya tadi bernyanyi, kita mau menyambut firman Tuhan untuk mendengarkan, kita mau bernyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mulai kita bagusi duduk kita, atur sedemikian rupa, mencari titik nyamannya. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita dalam posisi tidur. Ada juga sikap seseorang ketika mendengarkan firman Tuhan, mulai mengambil handphone Android-nya, sibuk, entah main game pun itu, entah membalas chatting pun itu, entah melihat berita apa yang terjadi hari ini. Persis seperti di gambar. Ada yang ngantuk, ada yang bermalas-malas ngambil dengan bersikap bersandar, ada juga sibuk dengan handphone.
Sayang Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita dari rumah ke gereja ini hanya untuk melakukan hal ini. Sayang, sia-sia. Ya. Nah, Bapak Ibu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya juga percaya kepada kita semua, ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini tidak sia-sia, tapi kita boleh mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita menasehati anak kita di rumah, belum tentu anak itu mendengar. Bisa saja anak itu melawan atau nggak mau dengar. Ya. Next, coba. Ada sikap si anak ketika mendengarkan firman Tuhan nggak mau tahu. Ya, coba next berikutnya. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana sikap si anak ketika orang tuanya memberikan nasihat, tingkahnya seolah-olah menolak, gak mau mendengar. Pengalaman hidup kita di saat menasihati anak-anak sering terjadi seperti ini. Nasihat kita yang baik terhadap anak-anak kita tidak didengar mereka. Ya, sampai-sampai mungkin kita akan mengatakan, saling menyalahkan kita suami istri, menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Inilah anakmu ini. Gak mau mendengar. Mungkin kau ibu istri terlalu memanjakan dia. Ketika dinasehati selalu melawan. Jemaat Tuhan, di dalam setiap pengharapan kita, keinginan kita semua, ketika kita sudah berkeluarga, berumah tangga, bagaimana keinginan kita kepada anak-anak kita, ingin yang terbaik bagi mereka. Ya, makanya mulai masih di dalam kandungan pun kita ibu-ibu selalu doa kita, harapan kita, anaknya di dalam kandungan kita ini nanti bisa lahir menjadi anak yang baik, yang mau mendengar nasihat, yang patuh kepada orang tua, dan lain sebagainya. Harapan kita yang terbaik terhadap anak-anak kita, mau mendengar nasihat orang tua. Itu harapan dan keinginan kita. Tapi ada juga seseorang yang sepertinya tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Tidak mau melakukan apa yang kita nasihatkan. Apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita itu tidak berarti. Ya, mungkin pun saat ini kita rasakan nasihat kita itu sepertinya tidak berbuah, tidak bermanfaat, tidak berarti. Tapi ingatlah bahwa suatu saat yang baik yang sudah Tuhan, yang sudah kita nasihatkan akan berbuah yang indah, yang mau si anak itu lakukan. Masih mending. Coba kita buka Alkitab kita dari Matius 21. Ya, Matius 21 ayat 28 sampai ayatnya ke-32. Ya, Matius 21 ayat 28 sampai ayatnya ke-32. Saya membacakan 28, Bapak Ibu 29, dan kita berganti-gantian sampai ayat 31. Demikian firman-Nya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang anak mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga.
Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Kita sama-sama 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan bagaimana ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, hidup kita itu betul-betul mendapatkan pembaharuan. Ya. Yang mungkin dulunya kita nggak mau tahu tentang iman kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita mau melakukan. Ada pengalaman kami, seorang ibu, ya, seorang ibu yang nggak mau tahu tentang gereja. Ketika diajak berkunjung, ayo Inang, masuklah ke gereja. Hatiku belum siap. Masih mau menolak. Kemudian kita lakukan kunjungan berikutnya. Dan yang ketiga dia mau masuk. Ketika dia mau masuk, ya mungkin dalam kunjungan-kunjungan kami itu ada bukan sebentar ya, ada seminggu, 1 bulan, ya selalu menolak. Kadang dalam hati ini udahlah, biarkanlah. Tapi ketika dia datang, ya, dia katakan, Inang, bisanya aku masuk PWMI? Langsung gitu. Oh bisa? Saya Nang, selama ini saya selalu tolak. Tapi saya renung-renungkan di rumah, siapa rupanya diriku ini? Siapa rupanya saya ini? Aku mau berubah Inang. Aku mau sungguh-sungguh beribadah. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Mau seperti itulah yang Tuhan inginkan kepada kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ditakutkan adalah sebaliknya. Karena kita tidak menjadi teladan yang benar di dalam perjalanan iman kita. Badan kita di sini, hati kita entah kemana, sehingga tidak ada buah daripada firman Tuhan yang kita dengar. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Cenderung situasi yang membuat kita tidak bisa menghasilkan buah. Itu terjadi di dalam diri kita sebagai bangsa pilihan Allah. Yang kita katakan, aku adalah seorang beriman yang percaya kepada Yesus, tapi perbuatan iman itu tidak ada. Buah iman itu nol. Ada sepasang suami istri baru pulang dari gereja, ya, naik kereta, boncengan, ada jarak. Biasanya kan kalau suami istri langsung di tiup logo ting ni amat tanah kan unang madabu. Ini ada jarak, ya, ada jarak. Rupanya sebelum ke gereja sudah ada permasalahan. Ya, membahaslah di kereta itu, ya, ribut di kereta itu.
disambung lagi di rumah, ribut lagi. Malamnya ketika seseorang datang ke rumahnya, bisa gak nampak seperti ada keributan, pertengkaran, ya, bisa adem, bisa seolah-olah gak ada yang terjadi. Roh lah ya, macam-macam, sudah diancam. Ya, bisa seperti romantis, ya kan Ma? Iya Pak. Sesudah tamunya pulang, kembali lagi kepada drama berikutnya, episode berikutnya. Ya. Sia-sia persekutuan kita Bapak Ibu, sia-sia firman yang kita dengarkan, sia-sia ibadah kita yang kita lakukan setiap minggu, kalau kita tidak bisa menghasilkan buah. Tuhan menginginkan kita ketika kita memahami firman Tuhan ini, ya, kita bisa diajak untuk menghasilkan buah. Jalanilah kehidupan ini terus, meskipun penuh dengan kesulitan, sampai kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam segala hal. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ada penginjil India yang bernama Sadhur Sundar Singh. Ya, suatu ketika Sadhur Sundar Singh ini melakukan perjalanan dengan kereta api. Di dalam gerbong kereta api itu, Sadhur Sundar Singh ini bertemu dengan seseorang lelaki, kemudian berkenalan. Lalu mereka bercakap-cakap baik. Setelah dirasakan si Sadhur ini bahwa mereka cukup akrab, dan si Sadhur ini memberikan sebuah kitab suci, kitab Injil kepada laki-laki itu, dan berdoa, Tuhan, tolonglah hambamu ini, biarlah orang ini membaca kitab Injil ini dan bertobat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah orang tersebut menerima dan membaca isi kitab itu, dia marah, mengoyak kitab Injil itu, lalu membuangnya dari jendela kereta api itu. Nah, apakah ceritanya sampai di situ? Tidak. Kebetulan dalam rel kereta api itu lewat seorang peziarah dan mengambil potongan Injil itu lalu membacanya. Dalam potongan Injil itu yang dia baca itu Yohanes 6 ayat 35. Apa di sana dikatakan? Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itu yang ditemukan oleh si peziarah itu, ayat daripada firman Tuhan itu. Apa mau saya katakan Bapak Ibu? Memang seorang laki-laki yang berjumpa dengan Sadhur Sundar Singh itu di gerbong itu tidak bertobat dan tidak percaya kepada firman Allah. Yang malahan yang bertobat itu tadi seorang peziarah, memahami isi kitab Injil itu dan hidupnya berubah menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Apa mau saya katakan lewat ilustrasi cerita itu, kesaksian itu Bapak Ibu? Bahwa sekalipun berita Injil yang kita sampaikan saat ini seolah-olah tidak berbuah, tapi pada suatu saat nanti kita akan menghasilkan buah dari kehidupan daripada isi firman Tuhan yang bersedia untuk kita pahami. Karena apa?
karena firman Tuhan dapat menjawab segala pergumulan hidup kita. Amin. Jujur kepada kita Bapak Ibu, siapa di antara kita ketika kita mempunyai permasalahan hidup, kita berdoa dan baca Alkitab? Ada? Atau bernyanyi kecil nyanyian rohani, entah lagu rohani metodis atau lagu rohani umum? Atau yang kita lakukan sebaliknya, mengomel? Kalau kita oma-oma di rumah berbete-bete, mana yang kita lakukan? Mengomel, ngoceh, atau berdoa? Ya. Kita disarankan Bapak Ibu, ketika kita punya beban persoalan, ingatlah kepada firman Tuhan yang selalu memberikan kita motivasi. Motivasi apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita perbuat ketika kita memiliki segala permasalahan hidup. Di dalam kitab ini, dalam firman Tuhan, selalu kita menjawab segala pergumulan hidup kita. Ada banyak kehidupan yang boleh mengejutkan kita Bapak Ibu. Ya, yang mungkin dulu kita lihat dia orang biasa-biasa saja, tapi Tuhan akan sanggup mengubahkan kita menjadi orang yang berarti jika kita selalu mengandalkan firman Tuhan. Karena apa? Cukup jelas apa yang dikatakan di dalam Mazmur 109 ayat 105. Di sana dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan di sana, mari kita sama baca, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di saat-saat kita mempunyai kesesakan hidup kita nggak berdaya, banyak beban. Apa dikatakan dalam kitab Mazmur 46 ayat 2? Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan yang selalu menolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam kitab ini Bapak Ibu, segala permasalahan kita ada jalan keluar. Bukan di handphone Android kita itu, ketika ada permasalahan buat status. Kejengkelan dalam hati kita, kita tulis di sana. Ketidaknyamanan kita kepada seseorang, kita tuliskan di sana. Bukan hanya anak muda lagi yang buat status seperti itu. Kita oma-oma ini seringkali, ya, nggak lancar mungkin dikasih suaminya gaji atau berkurang buat status. Ada masalah keluarga buat status. Emangnya hanya keluarga yang diurusi, keluarga aku punya katanya kan. Ada seorang ibu yang buat status seperti itu. Emangnya udah hebat kali kau, padahal mau bilang suaminya, tapi dibuat di FB itu. Itu mengungkapkan, mengeluarkan suami kita itu siapa? Diri kita. Keluarga itu siapa? Diri kita. Kita menceritakan diri kita kepada orang lain. Ya. Di sana ketika kita buat status itu Bapak Ibu, adakah jalan keluar? Bapak Ibu yang pernah menulis status, apakah ada jalan keluar di sana? Pasti ada mengorek-ngorek. Kenapa rupanya? Siapa rupanya? Kan itu. Udahlah, tinggalkanlah. Memang semuanya gitu laki-laki lah. Datang laki-laki, memang gitu semua oma-oma ini katanya kan. Udahlah, ayolah ke sana. Nah, gak ada jalan keluar di sana. Yang ada di sana akan semakin memperkeruh, akan semakin memperlebar masalah kita.
Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita mengalami situasi, maka kita akan mengalami situasi demi situasi yang penuh dengan beragam hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Cuman ingat Bapak Ibu, setiap kita diizinkan berproses melalui kesulitan-kesulitan hidup. Ingatlah, ya, setiap kita diizinkan untuk memproses melalui kesulitan-kesulitan hidup. Tidak mudah, tidak gampang hidup di dunia ini. Selalu ada persoalan. Apalagi semakin kita menekuni iman kita kepada Tuhan, semakin memberi hati kita, diri kita untuk Tuhan, semakin kita ditantang. Sanggupkah kita? Olengkah kita? Jatuhkah kita? Atau kita tetap bertahan? Siapa yang kita andalkan ketika ada kesulitan itu? Kita mengandalkan Tuhan kah? Atau keakuan kita, atau mengandalkan orang lain? Disitulah Tuhan mau melihat. Tapi sebagai orang Kristen harus memberikan kebaikan kepada siapa saja di dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen kita harus seperti dalam firman Tuhan ini katakan, seperti hujan dan salju yang turun dari atas itu, membuat tanah menjadi subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi berbuah dia. Hujan dan salju itu turun ke tanah. Tanah itu menjadi subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ketika kita, Bapak Ibu, telah mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, hasilkanlah buah. Bukan keributan, bukan keakuan, bukan keegoisan yang kita tonjolkan, tapi kerendahan hati, mengaku salah di hadapan Tuhan. Siapa rupanya diri kita ini? Kita ini adalah orang yang berdosa. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Apa rupanya yang sudah kita perbuat? Tidak ada. Hidup kita hidup di dalam dosa senantiasa. Tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari kesalahan. Tapi Tuhan ingin kita sebagai umat Tuhan yang percaya menghasilkan buah. Bagaimana menghasilkan buah? Jangan luput di dalam segala permasalahan. Jangan luput di dalam persoalan. Rendahkan hatimu, datang kepada Tuhan, sembah Dia, sujud Dia, supaya hidupmu diberkati, bukan mengeraskan hati. Dalam Yesaya 55 ayat 11 tadi di dalam firman-Nya, di sana dikatakan, ya, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika semua hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan-Nya, maka dimanapun kita hidup akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dan di ayat 12 tadi dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ada sukacita tersendiri yang lahirnya dari hati kita ketika kita tadi menyerahkan beban kita itu kepada Tuhan. Ada sukacita yang menghantarkan kita. Ada
sorak-sorai yang membuat kita lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan kita. Jadi kepada kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kita akan menjadi sorak-sorai kegirangan bagi orang dari kehidupan kita ini, baik melalui perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita harus terpancar senantiasa hal-hal yang baik, harus memancar sukacita, harus memancar sebuah kebahagiaan. Yang walaupun hidup kita di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu yang penuh dengan tantangan, tapi kita berusaha ingin hidup bahagia, bahagia di tengah goncangan kehidupan. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah akan firman Tuhan ini, ya, yang senantiasa mengubahkan hati kita menjadi lebih baik lagi. Jangan seperti iman kita itu seperti golong ria-ria, ala-ala mau kita serius, ala-ala kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ala-ala tidak. Sesudah kita dapatkan, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan seperti seorang pasangan yang sedang pacaran, ya, setengah mati dia untuk mendapatkan boru nirajai. Berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkannya. Sesudah didapatkannya, udah nabe. Gak cukup hanya di situ. Tapi bagaimana kita sudah hidup di dalam keluarga Allah, sudah kita dapatkan keinginan hati kita, sudah kita dapatkan pasangan hidup kita, semakin kita rangkul, peluk, hidup di dalam damai, hidup di dalam kebahagiaan, jangan lepaskan. Ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, siapapun kita. Bangsa pilihan itu adalah kita. Ketika kita adalah bangsa pilihannya, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Jangan meragukan kuasa Allah di dalam hidup kita. Ya. Jangan meragukan kuasa Tuhan itu yang menata perjalanan kehidupan kita. Di ayat 13 tadi dikatakan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Dapat kita lihat Bapak Ibu, semak duri yang tidak bermanfaat itu bisa diganti menjadi pohon sanobar yang bernilai jual yang sangat tinggi. Kecubung itu yang gatal, tidak berarti, bisa diganti menjadi pohon murad yang sangat berharga. Artinya Bapak Ibu, next, artinya siapapun, next selanjutnya, siapapun bisa dirubah oleh Allah menjadi berharga. Jadi oleh sebab itu jangan pernah katakan bahwa hidupku ini tidak bisa berubah. Sudah bawaan dari lahir. Songonon namun ngelukon. Kita menjadi orang yang keras hati. Tapi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun bisa dirubah oleh Allah menjadi berharga. Sama tadi dalam pembacaan dalam kitab Matius 21 itu tadi. Ya, pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa, karena mau mendengar mereka diterima oleh Tuhan. Jadi siapapun kita, karena kita adalah orang berdosa,
Kalau kita mau datang ke hadapan Tuhan, mengubah pola pikir kita, mengubah cara kita yang lama menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan, manusia yang hidup di dalam kerendahan hati dan mau memuliakan nama Tuhan. Apa yang tidak bisa diubah sepanjang kita mau berubah? Lain kalau kita tidak mau berubah. Ada kehidupan orang Kristen jika melihat dari penampilannya, kata-katanya sepertinya orang hebat, tapi tidak bisa ditampilkan di mana saja. Taunya hanya memprotes, menilai orang lain. Siapapun kita bisa berubah, Bapak Ibu. Sama halnya tukang salon bisa merubah bentuk rambut kita agar lebih cantik sesuai dengan wajah kita. Penjahit itu bisa merubah baju kita. Bagaimana baju itu yang sesuai dengan kita. Tapi mereka-mereka itu tidak bisa merubah sikap hati kita. Yang sanggup mengubah sikap hati kita ini hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat merubah itu semua sikap kita. Jadi oleh sebab itu jangan pernah jenuh untuk memperdengarkan firman Tuhan. Jangan pernah jenuh untuk memberikan nasihat teladan yang baik kepada anak-anak kita. Ingatlah Bapak Ibu, suatu saat nanti segala nasihat yang baik yang pernah kita berikan kepada anak-anak kita akan mereka dengar. Yang walaupun mungkin dia mengatakan tidak, suatu saat nanti dia mengatakan, iya, saya akan menjadi orang yang berhasil. Doa dan harapan kami juga kepada kita Bapak Ibu. Mungkin pada saat ini kita menjadi orang yang keras kepala. Orang gak mau tahu, hanya ingin kemauan kita, keangkuhan kita. Tapi jangan selamanya. Kembalilah kepada firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Mengakulah di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang yang berdosa. Kita serahkan semua beban kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengubahkan kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang penuh dengan makna. Orang yang berarti. Jika firman ini menjadi andalan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yakinlah hidup kita akan diberkati, keluarga kita akan diberkati, dan kita akan semakin lebih kuat lagi menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita kembali bacakan ayat 10 sekali lagi. Mari kita mulai. Sebab seperti hujan, mari kita sama-sama. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang memakan. Jadikan hidup kita ini boleh berarti Bapak Ibu seperti hujan dan salju yang turun dari langit, yang memberikan kesuburan bagi tanaman. Bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tumbuhkanlah itu di tanah yang subur, supaya menghasilkan buah perubahan yang baik, ke arah yang baik di dalam hidup kita. Amin.